Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, selamat bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas materi bangun ruang limas. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai saja. Kalian amati di sini ada beberapa bangun ruang limas. Jadi limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi N, segi 4, segi 3 atau segi 5. Dan bidang sisi tegaknya mempunyai bentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Nah, ini berarti mempunyai bentuknya segitiga yang berpotongan di sini berarti pada satu titik. Nah, berikut jenis-jenis limas. Gambar yang pertama. Nah, ini jenis limas segitiga dengan banyak sisi tegak 3, 1, 2, 3. Kemudian jumlah sisi ada 4. Nah, berarti 1, 2, 3 yang tadi sama sisi alasnya. Kemudian jumlah rusuk ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 rusuk. Kemudian limas yang berikutnya limas segi 4. Nah, ini banyak sisi tegaknya ada 4, berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian jumlah sisinya 4, berarti sisi tegak ditambah alas jadi 5. Kemudian jumlah rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jumlah rusuknya. Kemudian limas segi 5. Nah, ini banyak sisi tegaknya ada 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sisinya ada 6, berarti yang sisi tegaknya 5 ditambah alas 6. Kemudian jumlah rusuknya ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, gambar berikutnya di sini jenis limas, di sini limas ya, limas segi 6. Banyak sisi tegaknya berarti ada 6. Kemudian sisinya 7, 6 ditambah 1 alas. Kemudian jumlah rusuknya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan jenis limas berikutnya ini limas segi N berarti ya, dengan banyak sisi tegaknya N. Nah, berarti mencari sisinya tinggal sisi tegak ditambah 1 berarti. Kemudian jumlah rusuknya tinggal 2 kali N, berarti 2 dikali banyak sisi tegaknya. Kalau sisi tegaknya 7 berarti jumlah rusuknya 2 kali 7, 14. Jumlah sisinya berarti 7 tambah 1, 8. Nah, unsur-unsur limas yang pertama, terdapat 4 buah titik sudut yaitu A, B, C, D. Nah, di sini contohnya ya, contoh limas segitiga A, B, C, D. A, B, C, D. Kemudian memiliki 6 buah rusuk yaitu AB, kemudian BC, AC, AD, BD dan CD. Jadi ada 6 buah rusuk. Kemudian memiliki 4 buah bidang sisi yang berbentuk segitiga yaitu segitiga A, B, C, kemudian A, B, D, B, C, D, dan A, C, D. Jadi ada 4 buah bidang sisi yang berbentuk segitiga. Nah, unsur limas segi 4, nah ini terdapat 5 buah titik sudut yaitu A, B, C, D, E. Kemudian memiliki 8 buah rusuk yaitu AB, kemudian BC, CD, A, D, kemudian A, E, B ke E, C ke E, dan D ke E. Nah, itu jumlah rusuknya. Ada 8 buah rusuk. Kemudian memiliki 5 buah bidang sisi. 4 buah sisi berbentuk segitiga, memiliki bentuk yang sama yaitu ABE, BCE,
kemudian CDE, CDE, ADE, ADE, serta alas berbentuk segi 4 yaitu ABCD. ABCD ini alasnya. Jadi ada 4 buah yang berbentuk segitiga dan 1 alasnya. Jadi ada memiliki 5 buah bidang sisi. Nah, kemudian diagonal AC, nah ini A ke C itu sama dengan diagonal B ke D. Diagonal sisinya berarti ya. A ke C itu sama dengan B ke D. Nah, tinggi limas yaitu E ke F, ini tinggi limasnya. Nah, sifat-sifat limas segi 4, yang pertama, limas segi 4 memiliki alas berbentuk segi 4, persegi atau persegi panjang. Kemudian setiap diagonal segi 4, persegi dan persegi panjang memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, sini berarti diagonal AC sama panjangnya dengan diagonal BD. Kemudian memiliki 4 buah sisi berbentuk segitiga yang sama besar. Berarti ini ABE, BCE, ADE, dan CDE. Nah, itu bentuknya segitiga yang sama besar. Nah, sifat-sifat limas segitiga, semua sisi limas tersebut berbentuk segitiga. Jadi semua sisi limas tersebut berbentuk segitiga. Nah, ini berarti ya. Kemudian limas segitiga tersebut memiliki 4 buah sisi yang berbentuk segitiga, yaitu sisi ABC, ABC, kemudian ABD, BCD, dan ACD. Jika sebuah limas segitiga memiliki sisi-sisi berbentuk segitiga sama sisi, maka limas tersebut dinamakan limas segitiga beraturan. Jadi kalau segitiganya sama sisi, berarti keempat sisinya itu ukurannya sama besar. Sebutnya dinamakan jadi limas segitiga beraturan. Nah, di sini jaring-jaring limas segitiga dan jaring-jaring limas segi 4 bisa kalian perhatikan. Nah, ini jaring-jaring limas segitiga, ini jaring-jaring limas segi 4. Nah, rumus luas permukaan limas, nah itu berarti luas alas ditambah semua luas sisi tegak. Luas alas ditambah semua luas sisi tegak. Nah, rumus volume prisma itu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya berarti luas segitiga dikali tinggi limasnya. Ya, itu rumus untuk volume prismanya. Nah, luas permukaannya dengan cari luas alas seperti ini, luas segitiga ditambah luas semua luas sisi tegaknya. Nah, ini berarti ini mencari luas segitiganya, kemudian ditambah ke luas luas sisi tegaknya ada 3. Itu untuk luas permukaannya. Kemudian di limas segi 4 berarti mencari luas alasnya, ini berarti luas segi 4, ini luas persegi berarti yang ini. Kemudian hitung semua luas sisi tegaknya, luas segitiganya, ini ada 4 luas segitiganya. Nah, cara menghitung volume limas segi 4, ini langkah yang pertama. Temukan panjang dan lebar alas. Panjang alasnya sebuah limas yaitu 4 cm di sini. Dan lebarnya 3 cm. Nah, ini berarti limas segi 4 ya, dengan panjangnya 4 cm dan lebarnya 3 cm. Nah, langkah kedua, kalikan panjang dan lebarnya untuk menemukan luas alas limas. Di sini. Luas alas limas berarti 3 cm dikali 4 cm sama dengan 12 cm persegi. Nah, kemudian kalikan luas alas dengan tingginya, tinggi limasnya berarti ya. Luas alasnya adalah 12 cm persegi dan tingginya 4 cm tinggi limasnya. Nah, berarti dikalikan 12 cm persegi dikali 4 cm, nah, sama dengan 48 cm kubik.
atau cm pangkat 3. Nah, sekali lagi, jadi kan luas volume limas itu kan luas alas dikali tinggi limas. Luas alas dikali tinggi limas. Nah, berarti rumusnya kan sepertiga kali luas alas kali tinggi limas. Nah, berarti bilang keempat, bagi hasilnya dengan angka 3. Nah, kan tadi sepertiga. Berarti 48 cm kubik dibagi 3 hasilnya 16 cm kubik. Jadi volume limas tersebut adalah 16 cm kubik. Lagi diulang, volume limas itu kan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi limas. Berarti 1/3 dikali 3 cm dikali 4 cm, kemudian dikalikan tinggi limasnya 4 cm. Nah, cara menghitung volume limas segitiga, langkah yang pertama, temukan panjang dan lebar alasnya. Lebar segitiga adalah 2 cm dan panjang adalah 4 cm. Langkah kedua, hitunglah luas alasnya. Nah, berarti luas segitiga berarti 1/2 dikali alas kali tinggi. Berarti 1/2 dikali 2 dikali 4. 1/2 dikali 2 cm dikali 4 cm. Berarti sama dengan 1/2 dikali 8 cm persegi, sama dengan 4 cm persegi. Langkah ketiga, kalikan luas alasnya dengan tinggi limas. Luas alasnya 4 cm persegi dan tinggi limasnya ini 5 cm. Berarti 4 cm persegi dikali 5 cm sama dengan 20 cm kubik atau cm pangkat 3. Nah, kemudian karena rumus luas limasnya sepertiga dikali luas alas kali tinggi, nah berarti bagilah hasilnya dengan 3. Nah, berarti 20 cm kubik dibagi 3 sama dengan 6,67 cm kubik. Seperti itu. Jadi volume limas dengan tinggi 5 cm dan alas segitiga dengan lebar 2 cm dan panjang 4 cm adalah 6,67 cm kubik. Nah, yang pertama, volume limas segitiga itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berarti 1/3 kali luas segitiga kali tinggi limas sama dengan 1/3 kali 1/2 kali 4 cm dikali 3 cm dikali 5 cm. Hasilnya sama dengan 10 cm kubik. Yang kedua, volume limas segi 4 sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Alasnya di sini berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 cm dan lebar 12 cm. Berarti sama dengan 1/3 dikali 20 cm dikali 12 cm dikali tinggi limasnya ini 16 cm sama dengan 1280 cm kubik. Nah, untuk soal ketiga, nah di sini limas segi 4 dengan alas persegi yang sisinya 12 cm. Nah, langkah pertama mencari tinggi segitiga sama sisinya. Nah, yang ini berarti ya. Nah, ini kita cari tinggi dari segitiga sama sisinya. Nah, ini dengan alasnya 12 cm. Kita cari dengan menggunakan ini teorema atau dalil Pitagoras. Nah, kalian perhatikan di sini tinggi segitiga sama sisi ini, nah, di sini itu sama saja dengan sisi miring pada segitiga siku-siku di sini. Nah, ini dalamnya segitiga siku-siku dengan tingginya tingginya 8 cm yang sama dengan tinggi limasnya. Nah, tinggi segitiga siku-siku yang ini alasnya 6 cm. Nah, kita mencari
sisi miringnya. Sisi miring pada segitiga siku-siku di sini itu sama dengan tinggi pada segitiga sama sisi. Jadi tinggi pada sisi tegak limasnya atau segitiga sama sisinya. Nah, ini kita cari. Nah, sama dengan carinya sini ya, berarti akar kuadrat dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 64 ditambah 36 sama dengan akar kuadrat dari 100 sama dengan 10 cm. Jadi tinggi segitiga sama sisinya ini sama dengan 10 cm. Nah, selanjutnya mencari luas permukaan, yaitu menghitung luas alas yang berupa persegi dan keempat sisi limas yang berupa segitiga. Berhubung luas alas berupa persegi, jadi luas keempat segitiganya sama. Nah, karena alasnya persegi, jadi luas sisi tegaknya itu sama. Sehingga dapat diselesaikan. Nah, di sini berarti luas permukaan segi 4 sama dengan, nah ini berarti 12 cm dikali 12 cm, ini yang merupakan luas persegi, tambah 4 dikali, nah ini luas segitiga, 1/2 dikali 12 cm dikali 10 cm sama dengan 144 cm persegi ditambah 240 cm persegi sama dengan hasilnya 384 cm persegi. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini ada 6 buah soal untuk kalian berlatih. Silakan kalian teliti dan cermati soalnya. Soal yang pertama, di sini hitunglah luas permukaan limas dengan alas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 10 cm dan tinggi sisi miringnya 6 cm. Nah, ini berarti tinggi sisi miring di sini ini sama dengan tinggi dari sisi tegak limasnya atau segitiga sama sisinya. Ini hampir pengerjaannya sama seperti tadi contoh nomor 3. Kemudian kita lihat yang nomor 6 sini. Sebuah prisma tegak memiliki volume 1440 cm3. Nah, alas prisma berbentuk segitiga dengan alas 5 cm dan tinggi 12 cm. Nah, di sini kita mencari berapa tinggi prisma tersebut. Nah, kalian perhatikan ya, berarti volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya di sini luas segitiga. Nah, berarti kalian hitung luas segitiganya. Nah, untuk mencari tinggi prismanya, tinggi limasnya, maaf di sini tinggi limasnya, berarti tinggi limasnya. Nah, berarti kalian hitung sama dengan ya, ini cari dulu volumenya sama dengan 1440 cm3 sama dengan luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya kalian cari. Nah, kemudian kalian di sini mencari tingginya. Tinggi berarti volume dari limas dibagi luas alasnya atau luas segitiganya, seperti itu. Barangkali untuk pertemuan kali ini untuk pembahasan materi bangun ruang limas Bapak cukupkan sekian. Kalian harus tetap semangat belajar, jaga selalu kesehatan, dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.